Halo, halo, apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, wa syukurillah, ternyata kita selamat dari badai besar. Begitu, Bung Rocky. Memang udaranya dingin, tapi ternyata tidak ada badai. Jadi kemarin tuh, ya bukan hoax, mungkin prank ya dari BRIN gitu ya. Ya dan saya baca tadi Pak Jokowi udah komentar Aha, wah ya, ikutin BMKG aja tuh. ya, Ini ya. sebetulnya itu yang disebut sebagai profesionalitas lembaga-lembaga. Itu Hmm, yang penting kita tahu bahwa kalau udah dibagi tugasnya nggak usah saling ya. tumpang tindih atau mempromosikan dengan cara yang agak dramatis tuh. Jadi hentikanlah hal-hal yang dramatis, termasuk politik yang dramatis gitu. Dan Aha. seringkali kita tiba-tiba kaget ada headline, padahal sebetulnya nggak segitu keadaannya tuh. Tiba-tiba ada semacam promosi bahwa negeri ini tumbuh sekian persen, padahal nggak segitu. Jadi hal-hal yang dramatis itu langsung bisa dicek orang kan, realitasnya salah itu kira-kira tuh. Jadi Pak Jokowi bagus dia tegur secara tidak langsung dia mau tegur BRIN gitu. Tapi kalau dia tegur langsung kan berat juga ntar Ibu Mega tersinggung. Ibu Mega pembina BRIN. Ex officio sebagai ketua BPIP ya, dan pengarah BPIP juga sebagai Pembina BRIN. pengarah BRIN ya. Oke. Mari kita lupakan soal prank atau yang orang netizen menyebut skornya 1-0 antara BMKG dengan BRIN dan sebagainya. Karena yang udah pasti bahwa bulan-bulan Desember ini udara memang cuaca sedang buruk gitu ya. Jadi hati-hati saja yang sedang menikmati liburan dan melakukan perjalanan jauh. Kita ngomongin soal politik dalam negeri, saya kira saya sih ingin rada sedikit reflektif ya, Bung Rocky. Ini kebetulan Ya. ada pernyataan dari Ketua PBNU yang menyatakan bahwa NU, Yahya Stakuf menyatakan bahwa NU tidak akan lagi terlibat dalam politik praktis. Ini kan menjadi menarik kalau kita bicara tentang masa depan politik Islam di Indonesia gitu ya. Dan tentu kita ngomongin, kita bisa bandingkan antara NU dengan Muhammadiyah gitu sebagai sama-sama organisasi Islam terbesar, dan sebenarnya juga punya saya politik meskipun tidak secara resmi gitu. Itu poin yang penting, tetapi kadang-kala poin penting itu sekedar dibaca oleh publik sebagai reaksi aja itu. Karena ada hiruk pikuk semua partai ingin dapat suara di Jawa Timur yang adalah basis NU, lalu merasa bahwa NU potensial untuk menyumbang suara. Nah kalau ketua NU ucapkan itu, ya dia terangkan lebih detail bahwa ini saya ucapkan terutama buat capres-capres yang lagi ngincer-ngincer suara NU, kan itu lebih jelas tuh fungsinya. Jadi kalau sekedar gue nggak akan berpolitik, ya orang akan anggap ya itu apa poin itu tuh, apa dasarnya secara real konteks hari ini. Jadi Pak Yahya mesti ucapkan capres-capres jangan bujuk-bujuk NU untuk berpolitik. Capres-capres nggak usah cari suara di pesantren-pesantren. Kira-kira begitu, itu baru ada mutunya tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya tokoh-tokoh NU banyak yang udah terlibat politik dan udah merasa nyaman dengan NU yang berpolitik. Tapi sekali lagi NU itu kan civil society, masyarakat sipil yang jauh lebih besar dari politik gitu. NU jauh lebih panjang sejarahnya dari NKRI bahkan tuh. NU moralnya ditanam dari awal oleh tokoh-tokoh yang bermutu. Dan kita selalu ingat bagaimana setiap muktamar NU itu zaman Orde Baru udah pasti ada titipan istana. Dan NU berupaya untuk tetap netral, karena harus mendayung di antara tujuh karang, kira-kira begitu kan. Dan kita tahu dulu yang paling dramatis itu di Cipasung itu. Ya, ya. Ya itu Gus Dur bercerita pada kita semua bagaimana dia harus menahan hati, sabar, karena bahkan dia sebagai ketua nggak boleh ada dekat-dekat dengan presiden di dalam muktamar untuk memilih ketua baru. Jadi tetap suasana politisasi NU itu akan berlangsung. Dan ini yang saya kira tonggak baru kalau Bapak Yahya ucapkan itu. Artinya dia ingin supaya NU itu betul-betul tumbuh sebagai pengasuh demokrasi, bukan pemain politik. Itu kira-kira. Sekaligus sebetulnya ini yang masuk akal karena sekarang kan dianggap oleh Pak Jokowi mengatakan ini berhenti politik identitas. Tapi NU itu adalah identitas tuh. Jadi nggak ada soal NU dengan identitas keislaman tuh. Itu nggak bisa dipaksa NU itu tidak memilih seseorang. Tapi sebagai lembaga dia mesti kasih tahu bahwa dia tidak terlibat dalam politik supaya orang berhenti untuk mengucapkan
NU berpihak pada Ganjar, NU tidak menyetujui Anies. Kira-kira begitu kan yang terlihat sekarang kan. Padahal kalau saya pergi ke daerah banyak NU yang berpihak pada Anies gitu kan. Jadi sebetulnya ini inti yang penting dari Pak Yahya, ucapkan lebih tegas supaya NU silahkan anggotanya, tetapi jangan sekali-sekali kasih sinyal, entah itu lambang, entah itu narasi itu, supaya betul-betul NU diterima sebagai perekat bangsa, itu intinya tuh. Nah, memang betul itu diakui oleh Pak Yahya bahwa nggak mudah memang untuk menarik NU dari keluar dari politik itu, karena kan kita kalau menurut sejarahnya kan NU menjadi partai politik tersendiri itu tahun 52 ya, ketika secara resmi mereka keluar dari Masyumi gitu karena merasa kurang dihormati sebagai para ulama, dan kemudian pada pemilu 55 mereka menjadi kontestan politik sendiri bersaing dengan Masyumi, dan NU pada waktu itu menjadi partai politik yang empat besar ya, bersama dengan PDIP, PKI, PNI, PKI, Masyumi ya. Ya memang ada sejarah pada waktu itu berupaya untuk menghadirkan identitas habis-habisan gitu, dan karena NU merasa dia mampu untuk bahkan boleh dikatakan bertanding dengan Muhammadiyah tuh. Lalu dari situ kemudian ada semacam ya bukan ketegangan tapi ya persaingan diam-diam tuh. Dan kita tahu Muhammadiyah akhirnya tumbuh sebagai organisasi massa yang kita kenal. Muhammadiyah apa sih? Muhammadiyah adalah Universitas Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tersebar, ada 187 Universitas Muhammadiyah tuh, sekarang mungkin udah 200 perguruan tinggi Muhammadiyah tuh. Dan itu pertanda bahwa Muhammadiyah mampu untuk menetapkan diri sebagai lembaga masyarakat sipil yang berbasis Islam, tetapi dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tuh. Itu udah tertempel dalam benak masyarakat. Muhammadiyah identik dengan pendidikan, Muhammadiyah identik dengan kesehatan. Jadi itu hal yang menyebabkan orang melihat ada kemodernan di dalam Muhammadiyah. NU tetap dianggap sebagai oke, ada pendidikan pesantren dengan tema tradisional tuh. Jadi hal-hal semacam itu. Tapi NU juga mulai membuat universitas, rumah sakit segala macam. Jadi kita lihat dua perkembangan dari lembaga masyarakat sipil Muslim yang besar, NU dan Muhammadiyah, yang kalau digabung itu dia bisa perintah Indonesia seumur hidup. Ganti-gantian aja presiden dari NU, presiden Muhammadiyah kalau dia bergabung misalnya. Dan Indonesia nggak kekurangan kader NU, kader Muhammadiyah, tapi kader yang disuplai ke dalam wilayah publik. Sementara NU tetap menjadi wilayah masyarakat sipil. Dan demikian juga Muhammadiyah, itu nikmatnya begitu tuh. Jadi sebetulnya potensi bangsa ini untuk menumbuhkan harapan itu besar sekali. Kecuali kemudian harapan itu diasuransikan pada 2-3 tokoh politik aja tuh. Karena apa? Ya karena ada sumbangan amplop-amplop berkeliaran kan. Jadi boleh aja berpolitik tapi dengan nilai gitu, bukan dengan politik praktis yang sekarang ini. Jadi saya kira yang dimaksud oleh Pak Yahya, berpolitik etis, berpolitik nilai, itu fungsi dari NU, bukan berpolitik praktis yang intinya adalah pragmatisme bahkan oportunisme. Oke, kalau kita amati kan persoalan tarik-menarik dari dunia politik itu bukan hal yang baru ya. Kita ingat pada muktamar tahun 1984 itu kan kemudian kita ingat sebagai kembali ke Hitoh 26 ya, dan itu artinya NU tidak berpolitik. Tapi toh sampai sekarang kan kita lihat sekali dibandingkan Muhammadiyah itu sangat terasa bagaimana tarik-menarik NU itu dengan kekuasaan. Iya, apapun orang mau terangkan tetap, atau apapun yang ingin diterangkan oleh Pak Yahya, NU itu sudah dianggap sebagai berpolitik gitu, dan itu fasilitas itu ada di semua lini itu. Dan kadang-kala orang anggap NU kok terlalu berpihak pada rejim ya. Dan itu persepsi itu kan yang memburukkan kita. Kalau terjadi perubahan rezim, nanti orang menganggap NU kemana lagi nih. Itu hal-hal yang saya banyak betul teman saya NU, Gus Dur berteman dengan saya tuh, PKB, saya kenal banyak. Dan saya tahu bahwa ada dimensi lain sebetulnya yang tidak diucapkan oleh NU, yaitu politik nilai. Tetapi pragmatisme itu lebih kuat membujuk NU untuk masuk di dalam sirkel kekuasaan. Jadi ini sebetulnya yang saya pahami Pak Yahya, sulit untuk narik itu. Tetapi mesti ada panduan awal tuh. Dan panduan awal itu mesti berbentuk lebih konkret. Yaitu semacam, ya sebut aja surat edaran atau apa, bahwa NU berpolitiklah secara nilai itu.
nilailah calon-calon itu berdasarkan ajaran-ajaran dari pesantren, bukan berdasarkan inisiatif dari beberapa tokoh yang seringkali lakukan tukar tambah politik dengan istana. Kan mestinya pidato Pak Yahya lebih kuat itu, supaya orang tahu bahwa NU betul-betul kembali ke kitoh dan memaksudkan diri untuk menjadi gerakan kebudayaan. Itu dalilnya begitu sebetulnya. Ini saya hanya mencoba menafsirkan apa yang masih tersembunyi dalam pikiran Gus Yahya. Ya, ya. Oke, kalau kita bandingkan dengan Muhammadiyah, kan sebenarnya mereka juga sama-sama punya partai politik ya. NU jelas punya PKB dan di masa lalu juga dengan P3 gitu ya. Sementara Muhammadiyah itu kan ada PAN, bahkan ada partai-partai baru dan sekarang juga ada Partai Umat. Tetapi sejauh ini ya, Bung Rocky, Muhammadiyah relatif berhasil untuk menjaga jarak dengan kekuatan politiknya itu. Sementara NU apalagi pada masa Kiai Agil Syirah kemarin kan sangat kental bagaimana drive dari PKB gitu. Apa yang dia menjelaskan soal ini? Bagaimana kita menjelaskan soal ini? Kita lihat bahwa Muhammadiyah mengerti lebih dalam sebetulnya bahwa politik itu jangka pendek. Jadi kalau dia terlibat dalam jangka pendek itu, lalu institusi jangka panjang yang dia udah bangun dari awal sebagai lembaga modern yang akuntansi finansialnya memakai sistem yang tertib, demikian juga soal aspirasi yang harusnya ditapis melalui universitas, itu Muhammadiyah lebih dahulu menyadari itu tuh. NU karena soal-soal yang dari awal sebetulnya kita pahami bukan sifat eksklusif ya, sifatnya lebih cair dalam soal manajemen itu. Lalu orang merasa bahwa ya NU pasti lebih mudah diomong-omongkan karena kan seolah-olah setiap pesantren itu otonom, itu ada kiainya di situ, ada komunitasnya di situ. Itu bagus karena di situ dilatih tentang kebersamaan dalam komunitas. Tapi sekaligus untuk merapikan itu menjadi sebuah organisasi yang ada unsur hierarkinya itu jadi rumit sebetulnya, karena otonomi pesantren-pesantren itu kuat sekali itu, sehingga tokoh-tokoh politik ini bisa gerilya ke pesantren-pesantren sebetulnya secara individual. Jadi saya lihat itu sebagai gejala sosiopolitik, saya nangkap itu. Filternya kurang tebal filternya, dan tradisi yang diperlihatkan selama ini bahwa setiap calon presiden pasti berkunjung ke pesantren-pesantren yang kira-kira mampu untuk menerima aspirasi dia, sekaligus tahu bahwa ada tukar tambah yang sifatnya pragmatis atau material tuh. Nah, bagian-bagian ini yang terbaca oleh para analis, dan kemudian Gus Yahya saya kira mengerti itu, karena itu sulit, bukan sulit, tidak mudah untuk menghasilkan kembali satu garis kitoh yang seragam itu. Itu saya kira poinnya. Nah, bahkan untuk saya menerangkan pun agak susah nih. Nah, kan ini menariknya begini. Nanti kalau kemudian Muhammadiyah jelas sekarang tegas garisnya dengan politik, kemudian NU juga akan mengikuti hal yang sama dengan menegaskan kembali soal Khitoh 1984, Khitoh kembali ke 26 ya. Nah, kita bicara juga mengenai partai-partai politik Islam, kan partai-partai politik Islam di Indonesia itu bagaimanapun juga sumber rekrutmen utamanya itu kan NU dan Muhammadiyah, itu tidak bisa dihindari di luar kelompok keagamaan yang lainnya gitu. Bagaimana Anda melihat masa depan politik Islam di Indonesia, dan kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu itu terus menurun? Itu gejala yang kita sebut sebagai profesionalisasi dalam politik kan. Kan orang sekarang mau lihat ide apa, bukan kelompok mana sebagai pendukung, tapi ide itu tumbuh nggak di NU, ide tentang masyarakat Indonesia 2045 misalnya itu tumbuh nggak di NU, tumbuh nggak di Muhammadiyah. Ini sebetulnya ingin dihitung, apakah NU pro penurunan emisi karbon. Lalu orang mengingat PKB pernah menyebut sebagai partai hijau, tapi bukan hijau seragamnya, tapi pikiran dia tentang green economy misalnya tuh. Dan orang misalnya hitung kalau NU pro penyelamatan lingkungan, kenapa menghalangi Greenpeace pergi ke G20? Kan itu juga pertanyaan kan. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira Gus Yahya mesti rapikan itu, supaya ada satu pengertian bahwa NU mengerti masa depan, dan karena itu tidak akan mengganggu masa depan yang harusnya hijau tuh. Lalu orang akan ajukan pertanyaan lebih lanjut, apakah NU pro IKN? Nah, itu juga hal yang mesti dijawab,
Karena kalau kita mau jujur mengatakan bahwa NU akan tumbuh sebagai masyarakat sipil, mestinya anti IKN, karena IKN itu merusak lingkungan, memboroskan anggaran segala macam. Jadi soal-soal semacam itu. Muhammadiyah melakukan kalkulasi, dan saya menangkap Muhammadiyah lebih tegas dalam soal itu tuh. Jadi NU mau segera bangun kantor di IKN malahan kan? Ya itu, karena itu yang orang anggap, loh kenapa mesti bangun kantor di IKN NU tuh. Jadi Pak Yahya nanti akan ditagih lebih banyak supaya sinyal politik Islam itu baik Muhammadiyah maupun NU tetap ada, tetapi dalam perspektif yang value laden, itu basisnya adalah nilai, bukan kepentingan 2-3 periode satu pemerintahan. Jadi jangka panjang supaya politik nilai ini diasuh dengan baik oleh NU kasih perspektif aja apa pikiran dia tentang green economy, apa pikiran dia tentang new nationalism, apa pikiran dia dengan perubahan gejala-gejala secesionism atau gejala separatis di Papua dan potensi di beberapa daerah Indonesia. Kan sebaiknya itu. Nah, itu akan jadi tuntunan orang untuk memilih partai mana yang kira-kira tune in dengan ide NU itu. Demikian juga Muhammadiyah yang lebih awal lakukan kajian yang lebih terbuka itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kemudian ngomong menarik garis dari politik praktis itu tidak semata-mata dengan partai politik ya, banyak termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Iya, itu kan bagian teknis dari politik tuh, anggaran, apa namanya nih, komposisi kabinet itu hal yang teknis yang tiap kali bisa di-reshuffle, bahkan anggaran bisa di-reshuffle. Tapi ide itu yang kita ingin wujudkan tuh. NU tumbuh dengan yang kita sebut kematangan kultural dan berupaya untuk mengalirkan pikiran yang mereka sebut akomodasionis itu. Tetapi juga jangan akomodasionis yang terbatas ya, harus betul mengakomodasi seluruh faset di dalam perpolitikan Indonesia, dan terlihat bahwa NU betul-betul merayap ke semua arah gitu, bukan pada satu arah aja kan. Jadi ini bahayanya kalau orang anggap ya NU kalau presidennya si A nanti dia merayap dari kiri, kalau presidennya A dia justru menghalangi dari belakang. Kan citra itu nggak boleh ada tuh. Jadi tetap saya kira saya senang kalau NU tumbuh sebagai kekuatan kultural dan kekuatan ilmu pengetahuan. Itu poin itu saya kira juga Ketua NU Pak Yahya udah ngerti lah itu tuh. Tinggal memang itu urusannya dengan otonomi relatif dari pesantren-pesantren yang ya udah banyak yang udah terbujuk sebetulnya oleh permainan politik istana, terutama mereka yang ingin nyapres dan menganggap bahwa NU itu dekat dengan istana. Karena itu mendekat pada NU artinya memberi sinyal supaya direstui Pak Jokowi. Kan itu sangat pragmatis kan. Ya ya. Apa sih bahayanya Bung Rocky kalau apa yang terjadi selama ini seperti keterlibatan NU yang sangat intens dalam day-to-day politik itu kalau dibiarkan terus dan tidak berhasil program yang disebut sebagai kembali ke Hitoh 26 ini? Bahaya pertama, NU akan dimanfaatkan oleh mereka yang memang ingin mendekat pada kekuasaan, jadi penjilat-penjilat itu sambil memberi insinuasi bahwa ini Islam Nusantara, ini Islam Majemuk. Itu artinya kita bikin lagi konfrontasi itu. Yang mana Islam Nusantara? Yang mana yang Islam Majemuk? Berarti yang lain enggak gitu. Kan begitu banyak faksi di dalam Islam yang sebetulnya bahkan secara individual mengucapkan hal-hal yang sama tetapi tanpa label gitu kan. Jadi seolah-olah kalau Islam Nusantara itu NU, kalau Muhammadiyah bukan Nusantara tuh. Kalau yang lain juga apa namanya Syarikat Islam yang sekarang juga lagi mengembangkan sayapnya di bawah Dr. Ferry Yuliantono itu dianggap radikal gitu. Jadi sekali lagi kalau NU memulai satu upaya untuk mengucapkan bahwa kami adalah Nahdlatul Ulama yang dari awal dirancang untuk menyeberangkan bangsa ini pada peradaban baru, yang basisnya ada value ilmu pengetahuan. Kita ingat Gus Dur, kita ingat demokrasi itu, kita ingat Gus Yahya sekarang, kita ingat bahwa Gus Yahya di awalnya itu terkesan sangat politis waktu naik jadi ketuanya kan itu tetap orang akan ingat itu, walaupun itu nanti mau diterangkan, tapi terangkan aja bahwa pembicaraan di kalangan elit NU menginginkan NU itu lepas dari tutorisasi politik. Itu dasarnya tuh. Yes, oke. Jadi saya kira ini sebagai sebuah, saya kira apa ya, ini sangat disadari oleh Pak Yahya Stakuf, ini tidak mudah. Tapi ini sebagai sebuah, bukan eksperimen saya kira, sebuah upaya, sebagai istihad politik, ini pantas kita hargai gitu ya.
Ya, kayak sebetulnya istiadat politik. Kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang, ya udahlah, itu kita nggak perlu terlalu dalam untuk melihat misalnya ada Ibu Kofifa yang lagi di dalam sorotan KPK yang sebetulnya potensial untuk diambil sebagai wapres oleh Anies. Kalau begitu-begituan kita nggak usah analisis lah bahwa NU akhirnya mesti memutuskan ke begitu, nggak usah main politik, nanti jadi rumit sendiri dalam. Kira-kira begitu. Oke, selamat kembali ke kita 1926 ya. Assalamualaikum. Ya, kembali pada kitoh demokrasi. Oh, kitoh demokrasi ya. Kalau oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Yeah.